Semangat pagi. Kuliah pertemuan kali ini saya buat full online atau rekaman gitu ya, karena kemarin saya tidak bisa mengisi. Dan supaya yang kemarin nggak hadir bisa lihat rekamannya dan menyimak cara mengerjakan soal. Oke, pertemuan kita kali ini adalah menghitung analisis break-even point atau BEP. Kenapa kita harus menghitung BEP? Nah, karena di dalam ekonomi teknik itu ada yang namanya unsur ketidakpastian. Jadi mulai dari horizon perencanaan atau rencana yang akan kita buat, kemudian bunga yang berlaku atau MARR, kemudian adanya aliran kas yang mungkin tidak sama tiap tahunnya. Nah, itu merupakan estimasi, masih dalam bentuk perkiraan. Nah, ini menjadi unsur ketidakpastian. Faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakpastian itu adalah estimasi tidak akurat akibat informasi faktual yang terbatas. Yang kedua, tipe bisnis dan kondisi ekonomi di masa depan. Yang ketiga, tipe pabrik dan peralatan yang digunakan. Empat, panjang horizon perencanaan yang digunakan. Metode untuk mengatasi ketidakpastian itu ada analisis sensitivitas dan analisis titik impas atau break-even point analysis. Nah, kemarin minggu sebelumnya kita sudah belajar analisis sensitivitas. Sekarang kita belajar analisis titik impas. Jadi di mana ketidakpastian itu mengakibatkan berapa sih uang yang kita investasikan itu akan menghasilkan profit berapa gitu. Karena itu tidak pasti, jadi kita kemarin menghitung dengan analisis sensitivitas. Kalau bunganya berubah, penghasilan kita jadi berapa? Apakah kita untung atau seperti itu contoh. Nah, kalau analisis titik impas, ini kita harus berproduksi di angka berapa untuk paling tidak kita impas, tidak untung atau tidak rugi gitu. Fungsi dari analisis titik impas itu berguna dalam pengambilan keputusan pemilihan alternatif yang cukup sensitif terhadap variabel atau parameter. Nilai suatu parameter atau variabel yang menyebabkan dua atau lebih alternatif sama baiknya. Nah, kalau ada dua alternatif yang kira-kira sama baik, itu kita harus bisa memilih salah satu dengan cara melihat titik impasnya. Ini ada analisis titik pas pada permasalahan produksi untuk menentukan tingkat produksi yang mengakibatkan perusahaan berada pada kondisi impas, dicari fungsi biaya dan pendapatan. Jadi kita membandingkan berapa biaya yang kita keluarkan untuk melakukan produksi dan berapa pendapatan yang kita terima. Itu nanti bisa ketemu titik impasnya berapa. Nah, saat fungsi-fungsi tersebut bertemu antara total biaya sama dengan pendapatan, asumsinya fungsi biaya dan fungsi pendapatan linier terhadap volume produksi. Nah, maksudnya linier terhadap volume produksi adalah ketika biaya dan pendapatan itu mengikuti jumlah produksi. Ketika produksi naik, biaya dan pendapatan naik, atau sebaliknya. Kemudian di dalam biaya itu ada komponen-komponennya. Misalkan pada biaya tetap, itu misal gedung, tanah, jadi itu tetap tidak terpengaruh oleh jumlah produk yang akan kita buat. Misalkan dalam setahun kita mau memproduksi 1000 unit, tapi biaya sewa gedung dalam 1 tahun itu sama. Kalau kita mau produksi dalam setahun 2000. Jadi berapapun jumlah produksinya, harga sewa gedung dalam 1 tahun itu akan sama. Biaya tanah juga. Kemudian ada biaya variabel, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, di mana itu terpengaruh oleh besarnya produksi variabel, jadi dia bisa berubah-ubah. Ketika produksi naik, maka biaya untuk bahan baku akan naik. Biaya tenaga kerja langsung akan naik, karena misalkan dalam 1 bulan itu produksi meningkat. Nah, kita membutuhkan tenaga kerja
untuk lembur, maka gaji tenaga kerjanya juga akan turun. Maka biaya tenaga kerja langsung akan. Kemudian biaya total adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya progresif. Berikut ini adalah grafik antara fixed cost, variable cost, dan total cost. Jadi di mana kalau fixed cost itu biayanya tetap. Dia dari awal produksi sampai akhir produksi menunjukkan garis yang lurus. Dia tidak bertambah mengikuti volume produksi. Kemudian yang B ada variable cost. Ini biayanya linear dengan volume produksi. Jadi di sini ketika produksinya 0, maka ongkosnya juga 0. Tapi ketika produksinya meningkat, maka ongkosnya meningkat. Nah, ketika produksi semakin meningkat, ongkosnya juga akan meningkat. Selanjutnya, volume produksi. Nah, ini adalah perbandingan antara fixed cost, variable cost, dan total cost. Jadi kalau volume produksinya 0, fixed cost-nya 0, ketika volume produksi naik, ini fixed cost-nya akan sama, lurus saja. Dan variable cost-nya akan naik. Volume produksinya meningkat, jadi biaya variabelnya juga akan meningkat. Nah, total cost-nya adalah penjumlahan antara fixed cost dengan variable cost. Maka penarikan grafiknya dimulai dari jumlah fixed cost yang kita keluarkan sampai dengan variable cost-nya berapa, ini akan naik. Ini dimulainya dari sini. Nah, ini dimisalkan X volume produksi yang dibuat. Sedangkan C adalah ongkos variabel untuk pembuatan satu produk, C itu cost. Maka ongkos variabel untuk membuat produk sejumlah X adalah variabel cost sama dengan ongkosnya dikali dengan volume produksinya, C kali X. Kemudian total cost-nya sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Atau sama dengan fixed cost ditambah C kali X. Di mana TC atau total cost yaitu ongkos total untuk membuat sejumlah produk atau X produk. Sedangkan fixed cost adalah ongkos tetap dan variable cost adalah ongkos variabel untuk membuat X produk. Asumsinya untuk analisis titik impas adalah total pendapatan atau total revenue PR diperoleh dari penjualan semua produk yang diproduksi. Nah, jika P sama dengan harga satu produk dan X sama dengan volume produk yang dibuat, maka total revenue-nya adalah TR sama dengan P dikali X. Jadi harga satu produk dikali dengan volume produksi yang dibuat, maka akan diperoleh total revenue. Nah, total revenue ini sama dengan total cost. Jadi di dalam analisis titik impas itu asumsinya total pendapatan sama dengan total biaya, maka dia akan berada pada titik impas. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Bu, gitu ya. Untung tidak. Maka P kali X sama dengan FC ditambah GX. X sama dengan FC dibagi P per C. Di mana X sama dengan volume produksi yang menyebabkan perusahaan pada titik impas. Perusahaan untung jika berproduksi di atas X melampaui titik impas. Nah, demikian sebaliknya. Jika di bawah X nilainya atau di bawah titik impas, maka perusahaan akan rugi. Ini ada contoh soal. PT KAU Indonesia merencanakan membuat sejenis sabun mandi untuk kelas menengah. Ongkos total untuk pembuatannya 10 sabun per bulan adalah 25 juta. Dan ongkos total untuk pembuat
pendapatan 15.000 sabun per bulan adalah 30 juta. Asumsikan bahwa ongkos-ongkos variabel berubah secara proporsional dengan jumlah sabun yang diproduksi. Kemudian soalnya kita disuruh menghitung ongkos variabel unit dan ongkos tetapnya. B. Bila PT ABC Indonesia menjual sabun tersebut seharga 6.000 per unit, berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut berada pada titik lurus? Yang C, bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan, apakah perusahaan untung atau rugi dan berapa keuntungan atau kerugiannya? Nah, ini kita hitung dulu untuk jawaban variabel cost unit. Dan fixed cost-nya. Kita mencari variabel cost. Dicari adalah cost. Kita mencari delta biaya 20 juta kurangi 25 juta bagi unit yang diproduksi 15.000 kurangi 10. Hasilnya adalah 5 juta dibagi 5, maka kita peroleh harga per unitnya variabel cost Rp1.000 per unit. Jadi ketika terjadi penambahan 1 unit, maka variabel cost-nya akan naik sebesar Rp1.000. Artinya seperti itu. Selanjutnya kita mencari biaya tetapnya. Untuk X 10.000 unit, maka kita masukkan rumus tetap variable cost ditambah fixed cost ditambah variable cost. Di mana untuk produksi 10.000 unit, total cost-nya tadi adalah 25 juta. Kita mencari cost-nya.
kali 10. Maka fixed cost-nya adalah ini perpindahan ruas ya, jadi jadinya 15 juta. Ini adalah fixed cost untuk produksi 10.000 unit. Sekarang kita menghitung fixed cost untuk yang 15.000. Total biaya untuk produksi 15.000 adalah 30 juta. Maka dikalikannya dengan 15.000 maka hasilnya akan menjadi 11 juta. Nah, ini kita sudah ketemu untuk variabel cost tiap produk dan fixed cost untuk masing-masing unit. Yang satu 10.000, yang satu 15.000. Hasilnya adalah sama. Kemudian soal yang B, bila PT KAU Indonesia menjual sabun seharga 6.000 per bulan, berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan berada pada titik impas? Nah, jadi berapa produk yang harus kita jual supaya kita berada di titik impas, tidak untung, tidak rugi dengan harga jual 6.000 per unit. Bila T atau price yang ditetapkan adalah 6.000 per unit, maka jumlah harus diproduksi per bulan agar mencapai titik. Jadi kita mencari X-nya berapa unit. Sebenarnya C fixed cost dibagi dengan price kurangi cost. Dengan 15 juta. Bagi harga yang ditetapkan adalah 6.000 dikurangi variabel cost per unitnya adalah 1.000.
Maka hasilnya adalah 3.000. Jadi volume produksi sebanyak 3.000 per bulan akan meningkatkan perusahaan berada pada titik. Artinya ketika perusahaan menetapkan harga jualnya itu 6.000, kalau mau untung perusahaan harus memproduksi lebih dari 3.000 unit per bulan. Karena kalau 3.000 unit itu berada pada titik impas, sedangkan di bawah 3.000 unit, maka perusahaan akan rugi. Kemudian pertanyaan yang C, bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan, apakah perusahaan untung atau rugi? Dan berapa keuntungan atau kerugian? Yang diketahui adalah produknya, yang direncanakan adalah jumlah produk. Bila produknya sama dengan 12.000 unit per bulan, maka total penjualannya adalah, atau total revenue adalah, total revenue sama dengan harga dikalikan unit yang akan dijual. Tadi harganya adalah 6.000, dikali 12.000 per bulan. Maka hasilnya adalah 72 juta per bulan. Nah, jadi kalau perusahaan menjual sabun dengan harga 6.000 per unit, dan 1 bulan yang dijual adalah 12.000 unit, maka penghasilan yang diperoleh adalah 72 juta. Kemudian berapa total cost-nya? Total cost sama dengan fixed cost ditambah cost dikali unit yang diproduksi, sama dengan 15 juta bulan ditambah variabel cost-nya tadi adalah 1.000 per unit dikali unit yang akan dijual selama sebulan, yaitu 1.000. Maka hasilnya 27 juta per bulan. Keuntungannya adalah total pendapatan dikurangi total biaya.
Nah, maka perusahaan masih bisa memperoleh keuntungan 40 juta. Kita lanjutkan. Ini adalah diagram titik impas pada permasalahan produksi. Jadi ketika volume produksi 0, ongkosnya 0. Nah, tapi ketika volume produksi naik, total revenue-nya naik. Nah, tapi kita lihat juga total cost-nya. Total cost-nya juga naik. Nah, pada titik inilah terjadi BEP, titik impas, atau perpotongan antara total cost dengan total revenue. Ini adalah daerah rugi karena dia ada di bawah BEP, dan ini adalah daerah untung karena dia di atas BEP, melebihi titik impas. Selanjutnya adalah analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Kalau tadi analisis titik impas pada pemilihan berapa sih yang mau kita produksi, kalau harganya ditentukan segini, kira-kira untung atau rugi gitu. Nah, kalau yang ini, asumsinya kita memiliki dua pilihan untuk berinvestasi. Apakah investasi ini menguntungkan atau tidak, seperti itu. Pemilihan alternatif-alternatif investasi, maka terkait dengan tingkat produksi atau tingkat utilisasi dari investasi atau tingkat manfaat. Keputusan yang tepat, maka kita harus mencari titik yang menyatakan tingkat produksi di mana alternatif A impas dengan alternatif B. Kapan alternatif A lebih besar atau kurang dari alternatif B. Nah, itu akan menentukan keputusan kita untuk mengambil keputusan investasi. Ilustrasi analisis BEP pada pemilihan alternatif investasi akan digambarkan seperti ini. Jadi tidak berbeda jauh dengan produksi. Kedua alternatif sama baiknya atau impas bila tingkat produksi X unit. Produksinya sama dengan X unit. Bila tingkat produksinya kurang dari X unit, maka alternatif B lebih baik. Bila produksi kurang dari X unit, maka alternatif A yang lebih. Adapun penentuan alternatif berdasarkan analisis titik impas. Yang pertama, kita harus mendefinisikan secara jelas variabel yang akan dicari dan tentukan satuan atau unit dimensinya. Yang kedua, gunakan analisis equivalent uniform annual mix atau EUAC atau present worth untuk menyatakan total ongkos setiap alternatif sebagai fungsi dari variabel yang didefinisikan. Langkah ketiga, ekuivalenkan persamaan-persamaan ongkos tersebut dan cari nilai impas dari variabel yang didefinisikan. Yang keempat, bila tingkat utilitas yang diinginkan kurang dari titik impas, pilih alternatif dengan ongkos variabel yang lebih tinggi atau gradien lebih besar. Nah, bila tingkat utilitas yang diinginkan lebih besar dari titik impas, jadi manfaatnya itu lebih besar dari titik impas, maka pilih dengan ongkos variabel yang lebih rendah. Jadi kalau kita melihat manfaatnya lebih tinggi atau lebih dari titik impas, jadi kita harus mengusahakan ongkosnya itu juga rendah. Jangan tingkat utilitasnya tinggi atau manfaatnya tinggi, tapi ongkosnya juga tinggi. Nah, itu ya sama aja, ya, nggak jadi untung. Ini langsung saja ada contoh soalnya.
Sebuah perusahaan plat baja sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin pemotong plat yang bisa digunakan dalam proses produksi. MARR yang digunakan adalah 10%. Jadi ini pilihan alternatif ya, antara menggunakan mesin otomatis atau menggunakan mesin semi otomatis. Kita lihat ongkos awalnya berbeda, di mana mesin otomatis membutuhkan modal 23 juta, mesin semi otomatis 8 juta. Ongkos tenaga kerjanya 12.000 per jam, sedangkan semi otomatis lebih mahal 24.000 per jam. Output mesinnya, mesin otomatis menghasilkan 8 ton per jam, sedangkan mesin semi otomatis 6 ton per jam. Mesin otomatis memiliki nilai sisa 4 juta, mesin semi otomatis tidak memiliki nilai sisa. Umur ekonomisnya lebih panjang, mesin otomatis 10 tahun, mesin semi otomatis 5 tahun. Ongkos operasi dan perawatan mesin otomatis lebih mahal, 3,5 juta. Sedangkan mesin semi otomatis 1,5 juta. Soalnya, hitunglah berapa lembaran logam yang harus diproduksi tiap tahun agar mesin otomatis lebih ekonomis dari mesin semi otomatis. Soal yang kedua, hitunglah apabila manajemen menetapkan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun. Mesin mana yang sebaiknya dipilih? Kita akan hitung. Yang pertama, kita mendefinisikan secara jelas. Variabel yang akan dicari. Nah, variabel yang akan kita cari tadi adalah berapa jumlah lembar logam. Produksi selama 1 tahun. Yang kedua, kita menganalisis EUAC. Kita hitung annual cost yang pertama atau alternatif 1.
kalikan jamnya, hasilkan fleksi sebanyak 8 tot. Kemudian kita mencari jumlah lembar logam yang diproduksi selama 1 X. Sehingga ongkos ekuivalen tahunannya kita cari ekuivalen from antaranya yang pertama adalah 23 juta sebagai ongkos awal dikalikan MARR yang berlaku to find A given B 10% selama 10 tahun karena masa ekonomisnya adalah 10 tahun. Karena ada nilai sisanya 4 juta to find A given F MARR-nya 10% selama 10 tahun tambah 3 juta 2,5 juta sebagai biaya operasional ditambah 12 juta 12.000 X per 8. Hasilnya adalah 99 ditambah 1.500 X. Nah, di sini sudah ketemu annual cost untuk alternatif pertama dan ekuivalen uniform annual cost untuk alternatif pertama. Sekarang kita menghitung annual cost untuk alternatif kedua dan ekuivalen uniform annual cost untuk alternatif
Sin kedua 1 jamnya menghasilkan 6 ton. Maka hasilnya adalah 4x. Yang kita cari adalah equivalent form alternatif. Awalnya adalah 8 juta. %, 110.000 tambah 1,5 juta karena ini tidak ada nilai sisanya karena juga, jadi kita langsung saja 1,5 juta ditambah annual cost-nya tadi 4x. Hasilnya 8 juta kali dapat dari tabel 0, hasilnya adalah 1.000x. Nah, jika sudah ketemu AC dan EUAC untuk alternatif 1 dan kedua, maka kita menemukan persamaannya, ekuivalensi. Tiga bukan ekuivalensi. EUAC 1 adalah 1.500x.
kemudian tambah ADB X. Maka peroleh hasil ini tidak luas ya. Maka ketemu X-nya adalah 1.352,8 ton per tahun. Dapat disimpulkan, mesin otomatis akan lebih ekonomis. Nah, jadi kesimpulannya, mesin otomatis akan lebih ekonomis dipakai jika dibandingkan dengan mesin semi otomatis jika produksinya lebih besar dari 1.352,8 ton tahun. Pertanyaan yang B, apabila manajemen menetapkan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, mesin mana yang sebaiknya dipilih? Jawabannya adalah Nah, jadi jika tingkat produksinya sebesar 2.000 ton per tahun, maka yang dipilih adalah mesin semi otomatis.
karena mesin semi otomatis memiliki ongkos variabel yang lebih rendah. Nah, baik, untuk pelajaran analisis break-even point sudah selesai. Nanti ada tugas yang dikerjakan dan depan akan kita bahas ya. Selamat mencoba dan kerjakan. Terima kasih.